والطريق إليك طويل. وشوقي إليك ثقيل. الزمان بدونك ألم، فالآن عرفت أنك نعمة. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwan, bagaimana kabar antum semua di rumah? Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Kepada kita, kepada keluarga kita, kepada kerabat kita. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkenalkan, saya Denny Purnama yang mempunyai kunyah Abu Mirdas Al-Badr, karena anak saya Mirdas namanya. Anak pertama ya. Kemudian insya Allah untuk beberapa waktu ke depan saya akan diamanahi untuk mengajarkan materi akidah di kelas 10 bahasa dan 10 IPA, dan juga adab dan akhlak. Kitabnya menggunakan apa? Adapun akidah menggunakan Al-Mu'taqadus Shahih yang ditaklif atau ditulis oleh Syekh Abdul Karim Barjas. Sedangkan akhlak atau adab dan akhlak memakai kitab Tuhfatul Kiram, syarah dari Bulughul Maram. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana di rumah, udah bosan belum? Jangan sampai bosan ya di rumah. Karena di rumah kita bisa melakukan aktivitas positif apa saja. Mulai dari belajar online ya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang paling penting. Kemudian antum juga bisa bisnis online. Kemudian membuat konten yang bermanfaat, Islami atau pendidikan secara umum. Buat konten di Instagram, di YouTube. Buat waktu kita bermanfaat. Buat waktu kita tidak akan bisa menuntut kita yang tidak-tidak pada hari kiamat nanti. Sabar di rumah. Insya Allah badai pasti berlalu kok. Semua akan kembali seperti semula. Antum bisa bermain di lapangan futsal Sabilun aja, atau lapangan basket yang kita cintai. Bisa kembali sholat di masjid kita, Masya Allah. Setelah kehilangan banyak waktu di pesantren, semoga kita semua bisa tersadar bahwa pesantren itu nikmat. Yang tadinya antum pengen gak betah di pondok, pulang aja. Setelah merasakan kehilangan pondok selama 3 bulan, 4 bulan bahkan, semoga saja perasaan kehilangan itu ada, rindu. Kalau nggak ada ya, Masya Allah, muskilah. Nah, tadi sempat ana singgung tentang kegiatan apa yang akan dilakukan di rumah. Beberapa ana bawakan. Yang paling penting yang digaris bawahi adalah berbakti pada orang tua. Puluhan ayat, ratusan hadis, bahkan puluhan asatidzah
telah mengingatkan antum di kelas, di masjid, khotib Jumat dan lain sebagainya, atau kajian-kajian umum yang antum datangi di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya, itu menyinggung birrul walidain. Penting sekali. Anda nggak akan jelaskan secara rinci, Anda nggak akan jelaskan betapa wajibnya hal ini, karena telah antum dapatkan semuanya. Yang perlu ditekankan adalah bahwa kita tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua kita. Dan jangan pernah berpikir untuk melunasi pengorbanan orang tua kita terhadap kita. Tapi berpikirlah bagaimana cara untuk sabar dan membalas pengorbanan seumur hidup orang tua kita kepada kita. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat belajar ya, walaupun kita semuanya tetap di rumah, belajar di rumah sampai pemerintah memutuskan kapan boleh mulai belajar secara offline atau seperti biasa, datang ke kelas, duduk, mendengarkan para guru dalam menyampaikan materi dan lain sebagainya. Sekarang sabar dan terus tetap belajar, karena setiap hari manusia ini terus membutuhkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu syar'i, karena kita tidak diciptakan melainkan untuk beribadah. Udah paham semua tuh, udah paham. Adapun ilmu-ilmu yang lain silahkan, tapi jangan tinggalkan ilmu syar'i. Nah, ilmu itu didapatkan dengan belajar, pengetahuan didapatkan dengan diketahui, ilmu didapatkan dengan digali. Rasulullah bersabda, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar, ilmu itu didapatkan dengan belajar, bukan dengan rebahan, bukan dengan santai, minum kopi di teras rumah dan lain sebagainya, bukan. Dengan belajar, manfaat menjadi orang berilmu. Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan manfaat menjadi orang yang berilmu, membawakan 100 lebih faidah atau keutamaan ilmu beserta ahli ilmu di dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Nah, saya nggak akan bawakan semuanya di sini. Saya nggak akan bawakan perkataan Ibnu Qayyim tersebut. Saya ngutip beberapa saja. Misalkan, ilmu memudahkan kita menuju surga atau memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Yang kedua, diangkat derajatnya. Yang ketiga, ilmu itu sabilun najah, jalan selamat. Yang keempat, tanda Allah mencintai hambanya, difahamkan agama. Yang kelima, pahala mengajarkan ilmu yang telah kita dapatkan dari guru kita ajarkan lagi kepada murid-murid kita atau orang-orang yang meminta diajarkan oleh kita dan diamalkan oleh mereka, pahala mereka ke kita. Dengan banyaknya faedah dari ilmu tersebut, maka pantas para ulama itu al-musabaqah fil khair atau al-musabaqah fil ilmi, berlomba-lomba dalam ilmu. Ada dari para ulama yang ketika menuntut ilmu berjalan dari negeri satu ke negeri yang lain, berjalan kaki, menenteng berat kitab-kitabnya sampai kencing darah 2 kali di tempat yang berbeda. Kemudian ada yang berjalan kaki dari Spanyol ke Baghdad seperti yang dilakukan oleh Baqi bin Makhlad dan lain sebagainya, yang membuat mereka termotivasi untuk mendapatkan ilmu. Dan satu tips dari Anda agar kita senang
di dalam menuntut ilmu atau bahkan mengerjakan sesuatu hal yang lain, jadikan role model. Jadikan seseorang role model, orang yang kita kagumi, yang menginspirasi kita, kemudian kita ingin mencontoh dia atau melampauinya. Dan di dalam Islam konsep ini disebut uswatun hasanah. Uswatun hasanah jelas Rasulullah adalah uswatun hasanah yang utama. Cerita unik dibalik menjadikan role model dalam kehidupan kita bukan berasal dari ilmuwan-ilmuwan barat saja, tapi ada di kalangan para ulama kita. Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengagumi Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, pemilik kitab Syiar A'lami Nubala, kemudian Tarikh Al-Islami sampai 50 jilid dan lain sebagainya. Al-Imam Zahabi hafalannya sangat cepat, sangat kuat. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengagumi beliau dan menjadikan beliau sebagai role model. Jadilah beliau seorang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengajar Ibnu Hajar. Dan salah satu murid Al-Imam Ibnu Hajar bernama As-Suyuti, Al-Imam Suyuti. Al-Imam As-Suyuti, pemilik kitab Al-Jami' Al-Kabir, kumpulan hadis-hadis, kemudian tafsir, ya dikenal sebagai tafsir Jalalain, kemudian kitab mustalahnya ada di situ syarah beliau terhadap matan Al-Imam Nawawi, Tadribur Rawi, dan lain sebagainya, kitab-kitab beliau. Jadi siapa yang beliau kagumi? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Para ulama saling menjadikan orang-orang atau guru-guru mereka sebagai role model, orang yang ingin mereka lampaui, orang yang ingin mereka contoh, orang yang ingin mereka jadikan motivasi dalam hidup mereka untuk menggapai sesuatu. Para ulama sampai kepada kita, apakah kita ingin diam saja kemudian tidak melakukan sesuatu? Apakah kita tidak ingin mencontoh para ulama yang terdahulu, yang sudah terbukti cara belajar mereka berhasil dan lain sebagainya? Jadikan salah seorang di antara mereka sebagai role model, inspirasi, motivasi. Insya Allah dengan hal ini memperkecil kita untuk lalai. Nah, itulah yang bisa Ana sampaikan. Nah, yang terakhir, sebelum kita mulai belajar materi adab dan akhlak, nanti ya beberapa atau pertemuan yang akan datang, insya Allah Ustaz atau Ana ingin mengetahui persepsi kita semua tentang akidah dan adab dan akhlak. Ada format Google Form di bawah, di link deskripsi. Buka, kemudian isi data diri dan isi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah akidah dan adab dan akhlak. Ini sebagai evaluasi dari anak nanti dan bermanfaat insya Allah. Anak akan cek satu persatu siapa yang tidak mengerjakan, siapa yang menjawabnya asal-asalan dan lain sebagainya. Dan jangan kopas dari internet, tidak boleh. Saya akan memantau orang-orang yang bahasanya lebih mirip ke bahasa website. Jangan kopas, dilarang kopas.
atau bahasa temannya. Tidak boleh. Saya akan cek satu persatu dari 2 kelas tersebut untuk evaluasi bahan ajar saya nanti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wajib diisi ya. Semangat di rumah dan tetap berkarya. Bisnis online bisa, berkarya membuat konten bermanfaat bisa. Antum bisa melakukannya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.